Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisudayanti Simanjuntak dengan NIM 2104221 100026 dari Prodi Teknik Industri dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 2Q. Di sini saya akan menjelaskan filsafat terhadap Pancasila. Yang pertama itu pengertian filsafat. Menurut para ahli, yang pertama itu menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang memiliki kebenaran yang terkandung dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua itu menurut Socrates, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengendalikan akal budi. Filsafat dapat diartikan sebagai science of science yang bertugas memberi analisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu serta mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Yang kedua itu alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama itu, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang yang berkembang di barat. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang biak, baik nilai yang sesuai atau tidak sesuai pada Pancasila. Yang ketiga itu, nilai-nilai Pancasila juga harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga itu, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolitas yang terdiri dari tiga, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, kemudian sifat kodrat, yaitu makhluk individu sosial, dan kedudukan kodrat, yaitu makhluk Tuhan yang utuh. Yang ketiga itu hakikat sila persatuan, terkait dengan semangat bangsa terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat itu hakikat sila kerakyatan, terletak pada prinsip musyawarah. Keputusan juga diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima itu hakikat sila keadilan, terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunatif. Keadilan distributif bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah sebuah kewajiban warga negara untuk berhak. Dan yang terakhir ada keadilan komutatif, adalah keadilan antara sesama warga negara. Yang keempat itu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka pada politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengomongkan ide-ide pemikirannya untuk memajukan bangsa. Kemudian urgensinya yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga itu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menentukan semangat kebangsaan. Yang keempat itu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Kemudian yang terakhir itu fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita praktekkan. Yang pertama itu memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Hal ini adalah salah satu wujud kita untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar. Kita beribadah atau menjalankan agama kita tanpa mengganggu peribadatan warga di sekitar kita atau orang yang ada di sekitar kita. Itu juga salah satu mewujudkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kemudian yang ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat. Ini juga salah satu yang harusnya kita lakukan dalam untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, karena toleransi juga sangat dibutuhkan dalam menjadi warga negara. Kemudian yang keempat itu
tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu. Kita tidak harus memaksakan orang di sekitar kita untuk mengikuti agama atau keyakinan yang telah kita anut. Karena hal tersebut juga merupakan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena setiap orang juga dapat menentukan agama apa yang dianut dan keyakinan apa yang akan dijalankannya. Baiklah, itulah sedikit tentang penjelasan saya Pancasila terhadap ideologi filsafat Pancasila. Jika ada kurang maupun lebih, mohon dimaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya tidak bisa berkata-kata lagi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Salam untuk kita semua. Selamat pagi. Salam Pancasila.